Yosua 3 ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Sudah boleh Tidak boleh beri kesembuhan bagi Abel. Yang Abi mau mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Yosua pasal 3 ayat 5 yang berbunyi, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Tuhan Yesus Ajar ajar Ivana untuk untuk selalu menjadi menjadi anak yang baik. Tuhan Yesus, sekarang Terry ingin berdoa agar minggu besok ini Terry bisa baik-baik dalam pelajaran. Tuhan, terima kasih atas nafas dan kehidupan yang Engkau telah beri ya Tuhan. Belajar saat Tuhan Yesus, dan saya malu bermain. Tuhan Yesus, jaga kami di malam hari ini. Tuhan, nyala kami ingin berdoa. Sertai selalu kami dalam pembelajaran jarak jauh ini. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami keselamatan selama pandemi ini Tuhan. Terima kasih karena Engkau selalu membimbing kami agar sehat selalu Tuhan. Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang ada mau bobo. Semoga virus corona ini bisa Engkau hilangkan ya Tuhan. Dan berkatilah para kakak layan, guru-guru. ingin berdoa untuk PJJ selama belajar di rumah Tuhan. Tuhan berkatilah aku agar aku bisa mengerti. Ayat 5, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu. Semua teman-teman kami yang sedang sakit ataupun tidak sakit, berkati mereka semua agar bisa sehat selalu dan bisa menghadapi virus ini agar cepat berlalu ya Tuhan. Dan terima kasih juga ya Tuhan, Engkau telah menyertai Glenn dalam pelajaran jarak jauh, baik pelajaran dari sekolah maupun pelajaran dari sekolah minggu. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dalam IMPA Hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020. Sebelum memulai ibadah, adik-adik kakak persilakan untuk saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Nah, adik-adik apa kabar? Semoga adik-adik selalu sehat ya. Sekarang kita mau masuk ke dalam ibadah kita. Kakak undang adik-adik bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama nyanyi Happy Ya Ya Ya. Pakai gerakan ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang dari
dalam doa pembuka. Untuk itu adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini kami masih mempunyai kesempatan untuk mengikuti IMPA. Tuhan, walaupun kami masih ibadah online, tapi kami berterima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami masih boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah IMPA kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk teman-teman kita yang sakit. Adik-adik lipat tangannya kembali, adik-adik tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa dalam nyanyian Tolong Kawan-Kawan Saya. Tolong kawan-kawan saya yang dalam kesakitan. Tuhan tiliklah mereka, berilah kesembuhan. Ingat pada yang bersusah, berilah penghiburan. Tuhanlah kami semua menjadi anak Tuhan. Adik-adik udah siap mendengarkan firman Tuhan ya? Oke, kalau gitu selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat dan kasih anugerah-Mu pada hari ini. Bapak, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan Yesus memberkati dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kau juga memberkati tiap-tiap kami ya Bapak, sehingga pada saat kami mendengarkan firman-Mu, kami mau dengan sikap yang baik, duduk yang manis, fokus, sehingga apa yang difirmankan pada hari ini boleh kami memahami dan mengerti, kami aplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, bacaan Alkitab pada hari ini terdapat pada kitab Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-13. Nah, kita baca bersama-sama ya adik-adik. Efesus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan
kuasanya. Kepadaku yang paling hina ini, di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terbuka itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dari pengalaman Rasul Paulus. Ia seorang rasul yang ditugaskan oleh Yesus Kristus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Pada waktu orang-orang Yahudi merasa bahwa memberitakan tentang Injil Kristus, berita tentang keselamatan Kristus hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Padahal bagi Yesus Kristus, karya keselamatannya itu Dia berikan kepada semua orang yang mau percaya kepadanya, baik untuk orang Yahudi maupun non-Yahudi. Karena itu Rasul Paulus hadir menuliskan surat untuk jemaat Efesus untuk memberitakan tentang rahasia Kristus, bahwa setiap orang non-Yahudi yang percaya kepada Kristus akan menjadi ahli waris sebagai anggota persekutuan tubuh Kristus. Melalui bagian ini, Rasul Paulus mau menyatakan dengan tegas bahwa di hadapan Allah semua orang memiliki hak yang sama untuk merasakan kasih karunia Kristus. Dengan kata lain, bahwa di tengah keberagaman baik orang Yahudi maupun non-Yahudi telah disatukan oleh kasih karunia Kristus. Adik-adik, hari ini kita diingatkan kembali bahwa sejak Allah menciptakan manusia itu beragam atau berbeda. Misalnya, ada yang kulit putih, ada yang kulitnya hitam, rambutnya panjang, rambutnya pendek, ada orang Jawa, ada orang Batak, orang Manado, orang Ambon, dan ada orang dari berbagai daerah lainnya. Nah, adik-adik, semua memang berbeda dan beragam. Namun di tengah keberagaman yang ada, ingatlah di mata Allah, semua manusia memiliki hak yang sama. Memiliki hak yang sama untuk dapat merasakan kasih karunia Allah. Karena itu, ingatlah selalu bahwa kita harus senantiasa menyampaikan kasih karunia dan kebaikan Allah kepada semua orang tanpa terkecuali. Artinya adik-adik harus mau berteman dengan siapapun, bahkan melakukan kebaikan dengan semua orang. Tidak pilih-pilih teman, bahkan tetap mau melakukan kebaikan kepada siapapun, baik itu adik-adik kenal maupun tidak kenal. Sekarang masuk dalam kegiatan ya adik-adik. Adik-adik kirim kegiatannya ke grup WhatsApp yang ada. Kakak tunggu ya adik-adik. Demikian firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang masuk dalam kegiatan ya. Adik-adik tuliskan kebaikan yang pernah adik-adik lakukan. Gimana adik-adik firman Tuhannya? Semoga adik-adik dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang untuk meresponi firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar, adik-adik boleh bersaat teduh dengan sikap berdoa.
untuk persembahannya, adik-adik bisa masukkan ke dalam celengan atau amplop, dan adik-adik bisa membawanya ketika kita sudah impa di gedung gereja. Untuk masuk ke dalam persembahan, kita akan mengangkat pujian dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhan ku beri persembahan tangan kiri, tak tahu apalah ku yang kanan. Adik-adik sekarang ambil sikap berdoa. Kita akan berdoa untuk persembahan kita dan sekaligus doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami telah memberikan persembahan Tuhan dari apa yang kami miliki. Tuhan Yesus, kiranya persembahan kami Tuhan dapat berguna dengan baik Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang Tuhan kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau selalu menjaga bangsa dan negara kami Tuhan. Kau jauhkan dari perpecahan, Kau jauhkan dari musibah dan bencana alam. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan. Kau berkati Pak Pendeta, majelis dan kakak-kakak layan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami masih boleh mengikuti ibadah online Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Kiranya Engkau selalu memberikan mereka kesehatan, Kau berikan umur yang panjang Tuhan, agar dapat selalu menjaga kami. Tuhan, sekarang kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami Tuhan. Kiranya Engkau memberikan teman-teman kami kesehatan Tuhan. Kiranya teman-teman kami walaupun di rumah dapat beraktivitas dengan baik Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita sudah di akhir ibadah kita. Kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita mau sama-sama menyanyi dari Kidung Ceria 184, Bermacam-macam Anak, bait 1 dan 4. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau putih rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ya di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita dan kita pun menyanyi memuji nama-Nya. Sekarang kita bersatu di dalam doa. Puji syukur Tuhan kami naikkan kehadirat-Mu karena hanya penyertaan-Mu saja Tuhan kami boleh mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus, kiranya firman yang sudah kami dengar Tuhan dapat kami laksanakan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kiranya kami dapat melakukan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Setelah ini Tuhan, Engkau yang mau menjaga dan menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Terima
Halo adik-adik, dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan kita rayakan bersama pada tanggal 17 Agustus, Pekat PA mau mengadakan lomba nih. Lomba-lombanya itu untuk kelas TK non-TK atau Indria akan ada lomba membuat kreasi bendera. Jadi, buatlah bendera merah putih sekreatif adik-adik bisa. Dan nanti difoto ya dan dikumpulkan di grup WhatsApp. Lalu untuk kelas kecil, kelas 1, 2, dan 3, ada lomba menghafal dan mengucapkan Pancasila. Nanti di video ini ya, foto adik-adik ngucapin Pancasilanya. Untuk kelas tanggung, 4, 5, dan 6, ada lomba menyanyi lagu nasional dan lagu daerah. Untuk lagu nasionalnya, wajib menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan lagu daerahnya adik-adik boleh pilih sendiri ya. Nanti video-video itu juga dikumpulkan di grup WhatsApp. Untuk batas pengumpulan video dan fotonya adalah tanggal 13 Agustus 2020 ya adik-adik. Jadi ayo mama dan papa kumpulin videonya ya di grup WhatsApp. Dan juga nanti akan ada hadiahnya loh untuk para pemenang. Jadi yuk semuanya ikutan lomba ini. Ditunggu ya partisipasinya. Selamat hari Minggu.